Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alicia Putri dengan nomor absen angkatan 82 dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat yang berjudul Pemanfaatan Sumber Daya Alam Tropis sebagai Terapi Penyakit Menular, Peran Flavonoid dari Antrografis pada Kata dalam Penanggulangan COVID-19. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia kaya dengan sumber daya alam yang melimpah, contohnya Sambiloto, atau bisa disebut dengan Antrografis paniculata. Sambiloto tersendiri itu kaya akan senyawa flavonoid. Selain itu juga, uniknya ciri khas dari sambiloto yaitu mengandung senyawa androgapolide. Senyawa ini merupakan komponen bioaktif utama dalam sambiloto. Nah, telah terbukti memiliki aktivitas antivirus terhadap berbagai patogen. Contohnya dalam konteks SARS-CoV-2 atau COVID-19. Nah, studi menunjukkan bahwa androgapolide dapat berikatan dengan memperkasa atau entro virus yang merupakan enzim penting untuk replikasi virus. Next. Nah, androglycolide adalah komponen bioaktif sambiloto, seperti yang kita singgung sebelumnya, yaitu aktivitas antivirus, yang dimana dia menghambat replikasi virus untuk mencegah infeksi dari sel inangnya. Selain itu juga ada inhibisi empro, yang dimana yaitu cegah virus memperbanyak diri atau cegah aktivitas dari enzim protease dari empronya tersebut. Selain itu juga ada blokir interaksi yang mana dia menghambat protein spike SARS-CoV-2. Next, ada efek dari imunomodulator flavonoid. Nah, efeknya tersebut yang pertama dapat mengurangi produksi sitokin pro-inflamasi seperti interleukin 6, TNF-alpha, interleukin 1 beta. Selain itu juga dapat mencegah kerusakan paru-paru dan disfungsi organ. Dan yang terakhir yaitu dapat menjadi efeknya itu sebagai potensi terapi. Contohnya adalah COVID-19. Nah, ada pula uh, bukti klinis sambiloto pada COVID-19, yaitu yang pertama ada uji klinis di Thailand. Nah, di Thailand tersebut ada efek andrografis paniculata yang terstandarisasi yang dapat mengurangi keparahan gejala pada pasien COVID-19 dari gejala yang ringan hingga sedang. Selain itu juga studi lain yaitu di Indonesia, kombinasi efek sambiloto dengan pengobatan standar menghasilkan waktu pemulihan yang lebih cepat. Yang terakhir yaitu butuh validasi. Nah, kita juga harus memvalidasi efektivitas dan keamanan dari Sambiloto sebagai terapi COVID-19. Karena jika kita tidak meneliti lebih lanjut lagi, itu tuh bisa membawa efek buruk jika kita kelebihan dosis ataupun kita tidak uh, memvalidasi efektivitas dan keamanan dari Sambiloto tersebut. Next, ada tantangan dan rekomendasi pengembangan obat herbal. Nah, yang pertama yaitu memerlukan standarisasi seperti yang sebelumnya kita bahas, memerlukan standarisasi untuk memastikan konsistensi dosis dan efektivitas. Nah, jika kita tidak memastikan konsistensi dosis dari obat herbal atau dari sumber daya alam yang kita pakai itu akan membuat kemungkinan buruk atau kemungkinan memiliki efek negatif. Karena jika kelebihan dosis ataupun kita tidak melakukan pengecekan atau kita tidak meneliti lebih lanjut lagi tentang tanaman atau sumber daya alam yang kita pakai sebagai obat herbal, itu dapat menimbulkan efek negatif. Terus yang kedua ada interaksi potensial antara komponen bioaktif sambiloto dengan obat-obatan lain untuk menghindari efek yang tidak diinginkan. Nah, ini juga sangat penting karena kita juga harus perlu tahu bahwa jika kita mengonsumsi suatu obat herbal, itu juga kita harus uh, yang namanya mencari tahu atau meneliti lebih lanjut apakah obat tersebut cocok untuk digunakan atau dicampur dengan obat-obatan yang lain sehingga dia itu memunculkan efek yang tidak diinginkan. Terus yang ketiga ada pendidikan dan pemberdayaan masyarakat terkait penggunaan obat herbal. Nah ini juga sangat penting karena ini merupakan suatu tantangan yang dimana masyarakat pasti berpikir bahwa obat herbal yang digunakan bahannya yaitu berasal dari sumber daya alam itu sudah pasti aman. Sebenarnya
itu tidak selalu aman karena sumber daya alam yang kita gunakan, jika kita tidak meneliti, kita tidak memeriksa lebih lanjut, itu juga bisa memunculkan efek yang negatif. Karena tidak selalu obat herbal itu baik jika dikonsumsi secara berlebihan. Terus ada yang terakhir yaitu budidaya sambiloto berkelanjutan dapat menjadi sumber pendapatan bagi petani kecil. Ini merupakan suatu rekomendasi dari mana sambil menjaga keseimbangan ekosistem. Next. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulannya di mana flavonoid dari Androbapis paniculata menunjukkan potensi menyajikan sebagai terapi komplementer dalam penanggulangan COVID-19. Nah, melalui aktivitas antivirus dan modulasi respon imun, integrasi pengobatan tradisional dan medis modern memerlukan penelitian, standarisasi, regulasi, dan edukasi dengan pendekatan holistik dan kolaboratif. Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alamnya untuk menangani tantangan kesehatan global secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ini merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian dari presentasinya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.